Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Purwati dengan NIM 1182072256. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistematika pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, harus diawali dengan judul, yang kedua pembukaan, yang ketiga batang tubuh, yang keempat penutup, yang kelima penjelasan bila diperlukan, dan yang keenam lampiran bila diperlukan. Di dalam judul, setiap peraturan daerah diberi judul. Judul peraturan daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan daerah. Yang ketiga, nama peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah. Yang keempat, judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Yang kedua, pembukaan. Dalam pembukaan terdapat frase mengharapkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jabatan pembentuk peraturan daerah. Jabatan pembentuk peraturan daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan koma. Yang ketiga, konsideransi. Konsideransi diawali dengan kata menimbang. Konsideransi memuat ulasan tentang mengenai pokok-pokok pikiran yang akan menjadi latar belakang dan alasan peraturan daerah tersebut dibuat. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran pada konsiderasi peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Yang keempat, pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan daerah tersebut. Yang selanjutnya itu dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Selanjutnya diktum. Diktum itu terdiri dari kata memutus, kata menetapkan, dan nama peraturan daerah. Kata memutus ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Selanjutnya, sebelum kita memutuskan, dicantumkan frase dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dan Bupati Garut. Selanjutnya itu kata menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Dalam batang tubuh, peraturan daerah memuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Yang kedua, pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: pertama, ketentuan umum; kedua, materi pokok yang diatur; ketiga, ketentuan pidana jika diperlukan; yang keempat, ketentuan peralihan jika diperlukan; dan yang kelima, ketentuan penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari peraturan daerah dan memuat yang pertama, rumusan pemerintah, pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaga daerah. Selanjutnya, pendatangan pengusaha atau penetapan peraturan daerah. Yang ketiga, pengundangan peraturan daerah, dan keempat, akhir bagian penutup. Yang kedua, rumusan pemerintahan, perlindungan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah sebagai berikut. Penjelasan jika diperlukan. Peraturan daerah dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Yang kedua, penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentukan peraturan daerah atas nama tertentu dalam batang tubuh. Yang ketiga, penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Yang keempat, dalam penjelasan dihindari rumusannya yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan daerah. F yaitu lampiran jika diperlukan. Dalam hal peraturan daerah memerlukan lampiran. Hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan daerah. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.